Indonesia adalah negara maritim, artinya sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Sebanyak 62% luas Indonesia adalah perairan, dan sisanya berupa daratan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas wilayah perairan sebesar 6,32 juta kilometer. Dengan luas, wilayah perairan yang ada potensi kelautan dan sangatlah besar. Wilayah laut yang sangat besar itu tidak hanya dihuni oleh ikan-ikan dan makhluk lainnya. Banyak sekali sampah yang mencemari lautan Indonesia. Marine debris atau sampah di laut merupakan masalah serius yang berdampak kepada banyak aspek dalam kehidupan kita. Climate change, ekosistem laut, kesehatan manusia, dan bahkan merupakan penyebab alga blooming atau eutrofikasi. Polusi di laut terdiri dari dua jenis, yaitu polusi dari bahan kimia dan polusi dari sampah yang tidak terkelola. Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang pada tahun 2021, sampah diperkirakan sekitar Kampung Bugis dan serta Pelantar 1 dan 2 mencapai 1,5 ton per harinya. Negara yang paling banyak menyumbangkan sampah di urutan nomor 2 itu adalah Indonesia. Apabila plastik ocean pollution dari Cina dan Indonesia digabungkan, jumlahnya sudah melebihi besar dari 1/3 jumlah total plastik pollution yang ada di laut. Bila hal ini terus dibiarkan, jumlah sampah yang di laut itu akan semakin membludak dan semakin sulit untuk dikontrol. Terdapat dua jenis sampah di laut, yaitu makrodebris dan mikrodebris. Sampah laut Indonesia itu didominasi oleh material-material sintetis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali, jaring ikan, kaleng botol plastik, dan kaca polietilen, serta pecahan kaca plastik. Nah, selanjutnya itu ada sampah makro, itu terdapat paling banyak ditemukan pada ekosistem mangrove, di mana sampah-sampah tersebut terperangkap di antara akar-akar pohon mangrove, serta ada juga sampah microgrids, merupakan jenis sampah yang sangat kecil dengan kisaran mudah sekitar 0,33 sampai 5 mm. Sampah yang berukuran seperti ini sangat mudah terbawa oleh arus. Berbahaya karena dapat dengan mudah masuk organ tubuh organisme laut seperti ikan dan kura-kura. Pada G20 sampai di Hamburg, Jerman pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengungkapkan komitmen Indonesia untuk mengurangi marine plastic debris sebesar 7% pada tahun 2025. Komitmen ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia dan juga tertuang pada Indonesia National Plan of Action on Marine 17 and 2025. Selain menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan laut Indonesia, ada juga Peraturan Presiden nomor 83 tentang penanganan sampah laut dan rencana aksi nasional atau RAMDA diterbitkan pada bulan September 2018. Ada 5 strategi untuk menerapkan rencana aksi nasional penanganan sampah laut tersebut. Thread yang pertama adalah gerakan nasional peningkatan kesadaran pada pemangku kepentingan. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Gerakan nasional peduli sampah laut melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, anak sekolah, mahasiswa, dan pendidik. Strategi kedua, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. 1. Pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. 2. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu. Ketiga, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir. Strategi ketiga adalah penanggulangan sampah di pesisir dan laut. 1. Pengelolaan sampah yang berasal dari aktivitas transportasi laut. 2. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari kegiatan di kawasan wisata bahari. 3. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi keempat adalah mekanisme pendanaan penguatan kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum. 1. Intensifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan. 3. Peningkatan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Strategi yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan, memacu inovasi, pengelolaan, dan mengatasi pencemaran sampah di laut. Melalui riset dan pengembangan,
Lalu bagaimanakah hasil implementasi dari 5 strategi tersebut? Berdasarkan keterangan dari PLT Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nyanyi Hendiarti, secara kumulatif pada tahun pertama RHN Peraturan Presiden Nomor 83 dilaksanakan, sampah laut Indonesia berhasil berkurang sebanyak 81,2% dari 0,59 juta ton. Sudah banyak strategi dan aksi oleh pemerintah untuk mewujudkan mimpi Indonesia dalam mengurangi sampah di laut, walaupun hasilnya belum maksimal. Kemajuan yang sudah terjadi merupakan prestasi bagi kita sekaligus pengingat bahwa kita mampu membersihkan laut di Indonesia. Apabila semua elemen masyarakat berperan sebagai kapasitasnya, sesuai dengan kapasitasnya, tidak hanya pemerintah yang harus bertindak, kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan laut Indonesia yang asri dan bebas. Bobby Valentino.